Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ingat ya, mau kita online, mau tatap muka, ketika ibu tanya kabar, jawabnya seperti itu biar lebih semangat ya. Oke, untuk kelas 10 kita ketemu lagi secara online atau di kelas Edmodo. Kita lanjutkan setelah kalian mengoreksi jawaban latihan soal mandiri 2 punya teman masing-masing ya. Pastikan kalian sudah mengupload sekarang nilai dari milik teman kamu ya. Jadi setelah itu baru kalian menonton video ini. Nah, video ini adalah video penjelasan mengenai yang selanjutnya, yaitu masih di pembahasan program linear, yaitu model matematika ya. Ini masih di pembahasan program linear yang meliputi model matematika itu berupa SPLDV, SPTLDV atau program linear. Model matematika itu secara teori itu adalah cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika. Ya, jadi kita akan membuat biasanya kalau dia minta model matematika berarti dia awalnya adalah soal cerita. Ya, khususnya di program linear ini ada soal-soal cerita yang harus diselesaikan dan harus diubah dulu ke model matematika. Ya, ini Ibu akan berikan contoh dari soal yang ada di buku Ibu. Ada di sini, hiraukan aja tulisan yang lain. Perhatikan permasalahan berikut. Ini contoh satu ya. Ini contoh satu sudah Ibu tuliskan. Nanti kita bahas. Seorang tukang mebel membuat kursi dan meja. Setidaknya harus diproduksi 500 mebel. Kalian boleh tulis soalnya nih di screenshot dulu ya. Harus diproduksi 500 mebel yang terdiri atas meja, kursi dan meja. Pengerjaannya memerlukan 2 jam kalau kursi. Kalau dia meja memerlukan 5 jam. Waktu yang tersedia adalah 1.500 jam. Harga jual per kursi, harga jual meja, bagaimana model matematikanya? Perhatikan. Nah, jadi di sini adalah yang menjadi permasalahan adalah mengenai kursi dan meja ya. Jadi pertama katanya tukang mebel itu membuat kursi dan meja. Berarti kita jadikan dia variabel X dan Y ya. Setidaknya harus diproduksi 500 mebel. Nggak tahu kursinya berapa, nggak tahu mejanya berapa, yang penting 500 mebel. Mebel itu penyebutan dalam meja kursi ya. Nah, misalnya di sini Ibu membuat yang namanya tabel bantuan. Ya, untuk membuat model matematika di program linear. Tabel bantuan ini berupa ini, tunggu. Nah, ini sudah Ibu garis karena dia tabel bantuan jadi tidak perlu lengkap garisnya ya. Nah, tabel bantuan ini digunakan untuk mempermudah kita dalam pembuatan model matematika. Di sini misalnya, apa sih yang menjadi variabelnya? Itu adalah kursi dan meja. Nah, Ibu bikin kursinya X, mejanya Y. Udah. Lalu dia akan harus diproduksi 500 mebel. Berarti di sini judulnya misal produksi ya. Produksinya. Tunggu, ini kan X semua, ke samping X, ini X semua. Ini Y ya, ke samping Y, Y, Y. Di sini untuk angka-angkanya nanti. Ya. Nah, dia produksi itu nggak tahu kursinya berapa, nggak tahu mejanya berapa, yang penting 500. Nah, di sini tuh tempatnya maksimum atau persediaan. Boleh, tergantung ya. Lalu setelah produksi kalimatnya udah selesai di sini. Lalu berikutnya yang terdiri atas kursi dan meja udah ya. Pengerjaan kursi memerlukan waktu 2 jam, sedangkan meja 5 jam. Waktu yang tersedia 1.500. Berarti kan persediaan waktu dong, persediaan waktu. Berarti gini, ini adalah waktu. Waktu pengerjaan ya, atau waktu aja nggak apa-apa. Nah, waktu pengerjaannya itu, kursi itu tadi 2 jam, meja itu 5 jam, lalu waktu yang tersedia adalah 1.500 jam. Gini, ya. Ini boleh ditulis jam, ini di ujung aja, supaya satuannya adalah sama. Ini 500 buah. Sama ya, ini juga buah. Kursi sekian buah atau sekian mebel, sama aja. Lalu berikutnya, kalimatnya selesai sampai di sini. Lalu harga jual per kursi adalah 75.000 dan meja 125.000. Berarti di sini tulis lagi harga jual. Nah, makanya di sini Ibu tulisnya 3 kolom. Harga jual kursi itu tadi 75.000. Terus kebalik ya. Mejanya itu adalah 125.000.
Seperti itu. Udah kalimatnya nggak ada lagi. Kalimatnya selesai kan? Bagaimana model matematikanya? Nah, di akhir ini nggak ada kan? Biarin. Apa pas selesai. Artinya yang tidak ada ini adalah menjadi fungsi objektif atau fungsi kendala. Nah, ini ya. Nah, lalu kita buat model matematikanya sekarang. Sekarang kita fokus ke tabel yang sudah kita buat. Yang pertama, ini kita fokus dulu, kan tadi kan X semua ke samping. Nah, berarti kita ke bawah harus X, Y, nggak bisa X, X, X gitu. Harus X, Y variabelnya berarti. Nah, ini kan tidak terisi, Bu, gimana? Berarti biarkan aja. Artinya, pertidaksamaannya jadi, ini model matematikanya menjadi X ditambah Y 500 persedia dia harus produksi ini. Kalimatnya itu tadi setidaknya dia harus produksi 500, berarti minimal dong. Ini maksimum atau minimum ya. Nah, minimum tuh harus 500 gini. Setidaknya dia harus produksi 500. Artinya kalau dia produksi 499 boleh nggak? Nggak boleh, artinya harus lebih dari ini. Tandanya jadi lebih dari gitu. 500. Seperti itu. Nggak boleh kurang, jadi harus lebih. Lihat kalimatnya. Udah selesai. Yang kedua, ini 2X tambah 5Y. Apa tanda persediaan? Dia punyanya segini. Misalnya kamu punya uang 1.000. Kamu punya uang 10.000. Kamu jajan boleh nggak lebih dari 10.000? Nggak boleh, berarti harus kurang dari itu. Atau kamu punya waktu 1.500 jam, berarti waktu kamu boleh lebih atau harus kurang dari itu? Harus kurang, berarti kurang dari sama dengan 1.500 jam. Gitu. Ya, ini ditambahkan aja X lebih besar dari sama dengan 0, Y lebih besar dari sama dengan 0. Gini ya. Ini untuk keterangan bahwa si meja dan kursi itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Karena kan lebih besar dari sama dengan 0 itu 0 ikut ya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena nggak ada kursi atau meja yang negatif. Ya. Nah, di sini ini kan sudah tidak bisa disederhanakan. 500 bisa, tapi kan ini nggak ada. Terus ini 2 bisa, 5-nya nggak bisa. 5 bisa, 2 nggak bisa. Maksudnya dibagi 2 ini nggak bisa. Dibagi 5 ini yang nggak bisa. Berarti biarkan aja. Kalau dia masih bisa, sederhanakan. Dibagi berapa gitu ya. Nah, berarti ini fungsi objektif nih. Fungsi objektif itu tandanya adalah, simbolnya adalah fx, y. Atau z sama dengan, sama aja. Ya, itu notasinya. Di sini Ibu tuliskan fx, y sama dengan, apa tadi? Nih, 75.000x ditambah 125.000y. 75.000x ditambah 125.000y. Selesai. Ini model matematikanya. Seperti itu. Gampang ya? Nah, nanti Ibu mah gampang. Kata iya, karena kalau kamu ulang-ulang videonya kamu pasti bisa paham. Nah, setelah ini kalau misalnya udah jadi seperti ini, dari sini, nanti kamu bisa gambar ke yang penyelesaian tadi, yang latihan soal mandiri. Seperti itu ya. Oke, ini contoh soal nomor 1. Ya, ini kita sekarang masuk ke contoh soal yang kedua. Ini ada soal cerita. Sebenarnya sama aja, cuman Ibu supaya memperkaya kalian aja ya. Di sini ada sebuah industri kecil memproduksi 2 jenis barang, barang A dan barang B. Nah, 1 unit barang A dengan menggunakan 2 mesin, ada M1 dan M2 dan seterusnya. Nah, kita di sini sudah Ibu buatkan untuk contoh 2 tabel bantuannya. Yang pertama, kan dia industrinya itu membuat 2 jenis barang, barang A dan barang B. Nah, di sini berarti barang A untuk variabelnya ya. Barang A itu jadi X, barang B jadi Y. Lalu berikutnya kalimatnya kita lanjutkan. 1 unit barang A dapat menggunakan 2 mesin M1. Oke, kita urai ya. Barang A itu menggunakan 2 mesin M1. Berarti ini ada mesin M1 ya. Mesin M1, di sini mesin M2. Barang A itu 2 mesin M1 selama 2 menit. Ya, di sini barang A itu menggunakan 2 mesin, maksudnya mesin M1 dan M2 ya. Nah, mesin M1 itu digunakan selama 2 menit dan mesin M2 itu selama 8 menit. Berarti kita tulis di sini barang A itu 2 menit
Ini menit ya. Lalu masih barang A, dia mesin 2-nya itu adalah 8 menit. Lalu berikutnya, sedangkan 1 unit barang B dibuat dengan menggunakan mesin M1 selama 8 menit dan M2-nya 4 menit. Berarti di sini barang B itu 8 menit di M1, lalu di sininya 4 menit. Nah, lalu berikutnya di sini dalam 1 hari mesin M1 dan M2 beroperasi tidak lebih dari 8 jam. Berarti dua-duanya 8 jam nih. M1 itu berarti ini maksimum ya. Maksimum 8 jam. Ini juga sama 8 jam. Lalu keuntungan bersih yang diperoleh dari 1 unit barang A 250 dan barang B-nya adalah 500. Berarti ini barang A-nya. Ini keuntungan ibu tulis ya. Keuntungannya 250. Lalu di sini adalah 500. Lalu buatlah model matematika dari masalah program linier jika keuntungan bersih diharapkan mencapai sebesar-besarnya. Yang intinya yang ditanyakan adalah model matematikanya. Ya, sekarang soalnya sudah selesai. Sekarang kita fokus ke tabelnya. Dilihat di sini. Tabel bantuannya sudah lengkap terisi. Berarti ini akan jadi apa? Fx, Y. Fx, Y itu adalah fungsi objektif. Ya. Nah, sekarang model matematika kita buat dari barang A itu kan X nih. Ini semua X. Berarti kita tulis X, X, X. Ini Y, Y, Y. Oke. Nah, sekarang di sini kita jalannya berarti ke bawah karena kan XY. XY. Ini ini kan menit, ini jam. Berarti harus kita ubah dulu ke menit. 8 jam itu berapa menit? 8 dikali 60 ya. Berarti 480 menit. Ini juga sama dikali 60 menit jadi 480 menit. Makanya di sini tuh Ibu tulis satuannya supaya satuan itu harus sama. Ketika belum sama harus samakan dulu gitu. Ya. Nah, sekarang kita jalankan 2x tambah 8y sama dengan 480. Atau tandanya jadi apa nanti? 2x tambah 8y ini 480. Nah, tandanya apa? Maksimumnya itu 8 jam. Artinya nggak boleh lebih dari ini. Ya kan? Berarti harus kurang dari sama dengan. Seperti itu. Lalu satu lagi, ini biarkan dulu. Lalu 8, 480 berarti 8x ditambah 4y kurang dari sama dengan 480 karena sama-sama maksimum. Ini tinggal tambahkan sumbunya, keterangannya. Nah, ini masih bisa sederhana. Kalau soalnya pilihan ganda kayak gini tuh belum ada di pilihan ganda biasanya. Dia harus lebih sederhana. Ini masih bisa dibagi 2. Masing-masing bagi 2 berarti jadi x aja ya. X ditambah 4y kurang dari sama dengan 240. Lalu satu lagi, ini juga dibagi, kalau dibagi 2 masih kegedean. Dibagi 4 ya. Dibagi 4 berarti 8 dibagi 4 itu 2. 2x ditambah y kurang lebih sama dengan dibagi 4 itu 12 ya. 120. Ini tinggal kita tambahkan. X lebih besar dari sama dengan 0. Y lebih besar dari sama dengan 0. Lalu kita tambahkan fungsi objektifnya jangan lupa. Tapi rupiahnya jangan nggak usah dibawa ya. Itu hanya satuan di tabel aja. Berarti dengan fungsi objektif fx, y sama dengan 250x ditambah 500y. Nah, ciri-ciri fungsi objektif itu tidak ada sama dengannya lagi. Tidak ada tanda lagi. Jadi cukup hanya ada variabel koefisien dan variabelnya aja. Seperti itu ya. Ini adalah 2 contoh mengenai soal cerita menentukan model matematika dari permasalahan program linier. Nanti dari sini nih selanjutnya minggu depan kita akan membuat dari soal cerita, terus buat tabel bantuan, lalu buat model matematika, nanti baru kita buat gambar. Dibikin tabel bantuan untuk dia, tabel bantuan untuk dia. Nanti sumbu-sumbu. Nanti kita buat gambar, cari titik potong, dan seterusnya. Nanti untuk lebih jelasnya minggu depan kita bahas ya. Seperti itu. Jika ada yang tanyakan, silakan tanyakan melalui media yang sudah disediakan. Atau diskusi dengan teman mengenai kesulitan yang kalian temukan. Oke, sekarang nanti akan Ibu cantumkan atau Ibu shoot ya nanti setelah ini latihan soal mandiri 3 bisa kalian coba untuk menentukan model matematikanya. Boleh di screenshot ya. Nah, ini latihan soal mandiri 3 nomor 1. Silahkan di screenshot. Nomor 1 ya.
Nah, ini nomor 2-nya. Nomor 2 ya. Bu Yuni membuat bla bla bla, tentukan atau buatlah model matematika dari permasalahan tersebut untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Ya, oke. Silakan di screenshot. Oke, baik. Ada 2 nomor untuk latihan soal mandiri yang harus kalian kerjakan. Latihan soal mandiri 3 ya. Itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kelas 10, semangat belajar, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.